Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Virgo, ini adalah general reading untuk kalian Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Oke? Kita langsung menuju ke pembacaan. Di sini aku akan membahas love life untuk yang single 3 bulan ke depan, kemudian yang sudah punya pasangan 3 bulan ke depan. Lalu aku akan bacakan untuk karirnya ya. Baik, selain Virgo di sini aku melihat ada energi Libra. Ya. Kemudian aku melihat ada Scorpio. Ada Aquarius, ada Taurus, ada Leo. Ada Aries. Tadi Aquarius sudah aku sebutkan ya. Oke. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Baik, Virgo yang single 3 bulan ke depan, situasi love life kalian seperti apa ya? Di sini kalau aku lihat kalian akan dihadapkan pada 2 pilihan. Ya, dan di sini aku melihat kalian cukup bingung dengan pilihan yang ada, dengan orang yang muncul di hadapan kalian gitu ya. Kayaknya 2 orang ini sebenarnya ingin hubungan yang serius sama kalian. Bisa jadi kayak gitu ya. Tapi setidaknya 1 orang ini mau segera berkomitmen sih sama kalian ya. Kalau aku lihat di sini ingin memulai sesuatu yang baru sama kalian ya, memulai lembaran baru. Mereka ingin punya komitmen sama kalian ya. Buat yang Virgo single ya, akan ada orang yang serius nih, ingin mengajak kalian ke jenjang yang lebih panjang lagi ya, lebih tinggi lagi ya, yang serius lah ya, yang jelas. Nah, aku melihat di sini ada orang yang masih belum ingin kehilangan kalian dan mereka kembali lagi ya. Dan seperti yang aku bilang, kehadiran setidaknya 2 orang ini membuat kalian bingung. Bingung dalam melangkah, kira-kira mana yang harus kalian pilih ya. Aku melihat 3 bulan ke depan dalam love life kalian memang akan dijumpai konflik ya. Konflik ini berkaitan sama pilihan itu, pertama. Kedua, bisa jadi karena urusan kalian dengan orang lama yang belum selesai ya. Orang lama yang masih cinta sama kalian, masih ingin kembali sama kalian, tetapi kalian itu masih menyimpan banyak konflik gitu loh. Kalian berdua ini menyimpan banyak konflik yang tidak diselesaikan ya. Sehingga waktu kembali itu kan akhirnya harus dibahas lagi. Harus diselesaikan dong, karena kalau tidak itu hanya apa ya? Hanya akan terbawa-bawa terus lah. Kalau belum benar-benar beres di situ healingnya, itu akan ya apa ya? Jadi kerikil di hubungan kalian ke depannya gitu ya. Jadi konflik di sini bisa jadi karena kalian harus menyelesaikan unfinished business sama seseorang ya. Dan dia itu atau mereka itu akan kembali ke hidup kalian gitu. Ya, orang ini seperti yang aku bilang, tanpa kalian mereka merasa tidak lebih bahagia ya, tidak bahagia lah. Walaupun sebelumnya hubungan kalian banyak hambatan, konflik gitu ya, tetapi kehilangan kalian itu juga membuat mereka sedih gitu loh, bener-bener merasa kehilangan gitu. Aku nggak ngerti ya, kalau aku lihat di sini, aku nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian gitu. Tapi kalau aku lihat sih, ya jelas konflik, nggak menemui titik temu lah ya, nggak dapat titik temu, nggak sama-sama melihat itu, berakhir begitu saja menjalani hidup masing-masing. Cuman yang aku tahu di sini, orang ini itu ternyata apa ya? Mereka masih stuck sama kalian. Ya, makanya mereka kembali gitu. Ya walaupun hubungan kalian banyak konflik, tapi ketika berpisah sama kalian, yang ada di sini Five of Pentacles gitu. Mereka sendiri juga nggak benar-benar happy gitu. Jadi suka nggak suka, pilihan itu tetap apa ya? Ada paketannya lah ya. Jadi
pilihan itu tetap ada konsekuensinya. Nggak bisa minta yang enak aja gitu kan. Kayak gitu. Jadi ketika mereka kembali sama kalian, akhirnya ada yang harus dibereskan. Kalau sebelumnya mungkin banyak sekali hal yang dibiarkan begitu aja, atau lari dari kenyataan, lari dari masalah, itu juga bisa ya. Gitu. Oke. Kemudian di sini aku melihat, tadi aku udah bilang ya, ada 2 orang yang akan hadir. Yang satu cenderung posesif ya, yang satu cenderung passionate ya. Sebenarnya dua-duanya sama-sama passionate sih, tapi aku melihat yang satu itu kayak bersikeras ingin mempertahankan kalian, yang satu itu kayak udah siap nih mau serius sama kalian gitu. Oke, itu yang aku bisa sampaikan di sini untuk kalian Virgo, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jadi akan ada yang menawarkan komitmen sama kalian, akan ada yang bisa jadi ini lamaran juga sih ya, proposal atau apapun itu ya. Atau kalau kalian belum mau menikah ya ini ada yang mau nembak gitulah ya. Oke, itu untuk yang single ya. Kita langsung menuju ke yang sudah berpasangan. Hai Virgo yang sudah berpasangan, kira-kira seperti apa love life kalian 3 bulan ke depan ya? Oke, di sini aku akan bacakan ada Capricorn, Libra, Aquarius. Kira-kira masih seperti yang tadi, tapi ada Capricorn di sini ya. Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke. Ya, Virgo. Buat kalian yang sudah berpasangan, aku melihat ada orang lama yang mau datang lagi ke hidup kalian, ya. Orang lama tersebut belum selesai dengan kalian, belum move on dari kalian ya. Dan dia ingin dia ingin kembali dan memulai lembaran baru. Kok memulai lembaran baru? Ya, memulai atau membangun lah ya hubungan lagi sama kalian, membangun lembaran baru sama kalian ya. Kedatangan orang lama ya. Jadi buat kalian yang tidak ingin terjadi third party situation ya, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan gitu. Cuman di sini aku melihat ada ada potensi terjadinya third party situation. Karena adanya orang lama yang masih ingin bersama kalian dan mengejar kalian. Orang itu suka kepo kalian, suka memperhatikan kalian, mencari tahu tentang kalian, mungkin suka mengamati sosial media kalian, itu bisa jadi gitu ya. Di mata mereka kalian ini masih menarik dan mereka ingin kembali ya kan. Dan di sini yang aku lihat potensi terjadinya third party situation di sini besar sekali gitu, karena orang ini masih punya desire yang besar sama kalian, passion yang besar sama kalian ya. Orang ini kayak agak ini sih terobsesi sama kalian, passion dan terobsesi juga ya. Passionate dan terobsesi gitu. Jadi aku melihat orang ini kayaknya akan membuat langkah yang serius. Kedatangannya atau pendekatannya ini lumayan agresif. Kalau yang kulihat di sini, oke? Jadi buat Virgo yang sudah berpasangan, 3 bulan ke depan akan ada orang dari masa lalu yang masih mencintai kalian dan ingin masuk ke hidup kalian, jelas ya, dan bisa menjadi intervensi untuk hubungan kalian ya, karena ini kan untuk Virgo yang sudah berpasangan. Oke. Baik, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Ingat, ini juga tidak harus resonate untuk semuanya. Kalau kedatangan orangnya ini terlihatnya lumayan pasti ya. Kalau ini resonate loh ya. Kalau ini resonate, kedatangannya itu lumayan pasti. Tapi yang bisa aku sampaikan itu gini. Orang itu kedatangan orang itu bisa pasti, tetapi kita punya pilihan untuk merespon itu. Ngerti kan? Jadi kita bisa ketemu sama siapapun, kita bisa bertemu lagi dengan siapapun, ya kan? Bisa dipertemukan lagi dengan siapapun, tetapi itu bukan berarti universe ingin kalian melakukan A, B, C, atau D. Semua itu terserah kalian, oke? Baik, itu saja. Ingat, ini juga general reading, tidak harus resonate dengan semuanya. Yang bisa aku sampaikan adalah kedatangan orangnya itu kemungkinan potensi besarnya iya, pasti. Tapi third party situationnya itu pilihan, oke? Jadi ini ada
arkana mayor dan ada arkana minor kan gitu. Kedatangannya sih kelihatan jelas. Third party situationnya adalah kembali ke orangnya, pilihan ya gitu. Karena ini kan buat yang sudah pembacaan untuk yang berpasangan. Ingat, nggak usah dipaksakan kalau nggak resonate karena ini tidak harus resonate dengan semuanya. Jadi kedepannya menurut aku yang masih bisa berubah-berubah itu adalah soal third party situationnya, soal hubungannya gitu ya. Kalau kedatangan orangnya sih kemungkinan ya datang aja gitu, oke? Kalau aku lihat sih sebenarnya antara pembacaan yang single sama yang sudah berpasangan itu kayak ada kemiripan, cuman apa ya? Beda sudut pandang aja. Tapi di pembacaan yang single tadi kan sebenarnya ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan dan ada kebingungan gitu ya. Kemudian di pembacaan yang sudah berpasangan itu ada orang lama yang hadir. Jadi sama aja sih sebenarnya, benang merahnya itu ada potensi third party situation, ada dua pilihan di situ. Jadi itulah yang aku maksud kadang pembacaan yang single dan pembacaan yang untuk sudah berpasangan itu ada benang merah. Makanya aku sampaikan juga buat kalian, ini mungkin akan aku sampaikan di setiap pembacaan zodiak ya. Kedepannya kemungkinan aku akan membaca satu saja, ya hanya pembacaan secara umum saja, love life-nya seperti apa. Kalau resonate ya resonate, kalau enggak ya sudah gitu aja ya. Karena kalau aku pisah-pisah pun sebenarnya juga mirip-mirip gitu, oke? Itu saja, kita langsung menuju ke karir ya. Hai Virgo, ini buat karir dan keuangan ya. Karir keuangan 3 bulan ke depan ya energinya. Aku melihat di sini kalian mungkin banyak merasakan kekecewaan ya sampai sejauh ini untuk karir kalian ya, situasi karir kalian kayaknya lumayan banyak yang mengecewakan ya. Nggak tahu ya, mungkin beberapa bulan. Mungkin 6 bulan terakhir ini bisa jadi ya terserah lah karena ini juga general reading, nggak bisa pas untuk semua orang pastinya ya kan. Cuman bisa jadi dalam waktu beberapa bulan atau bisa juga 1 tahun terakhir ini gitu ya. Kekecewaan ini lebih ke ya namanya juga kecewa ya. Bisa jadi ya karena apa yang kalian upayakan belum benar-benar sesuai dengan ekspektasi kalian hasilnya gitu loh. Hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi ya. Aku melihat di sini mungkin kalian melalui banyak konflik, bisa jadi untuk pekerjaan, karir atau usaha yang sedang kalian rintis bisa jadi atau usaha yang kalian miliki lah ya. Kayaknya banyak konflik atau perdebatan yang dilalui gitu ya. Oke, aku melihat di sini sebenarnya kalian berusaha untuk memperbaiki situasi karir ya di Seven of Wands itu. Kelihatan upaya atau effort yang besar sekali, yang banyak untuk menanggulangi segala segala kekurangan lah ya gitu. Kayak gitu sih. Ini kayak kalian memberikan effort atau energi besar untuk benar-benar mengembalikan atau bahkan ya intinya memperbaiki karir kalian atau keuangan kalian di sini. Kalian kayak bekerja keras banget sih untuk itu. Oke, di sini kalau aku lihat ya, 3 bulan ke depan ini kalian bisa jadi akan memulai hal baru, bisa jadi ya, ini tidak harus resonate untuk semuanya, tidak harus sesuai dengan situasi semua orang. Cuman aku melihat ini ada kaitannya sama cinta. Di sini, di sini ada Gemini sama Aries ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Sama ada Aquarius juga ya. Aku pikir ini ada kaitannya sama cinta. 3 bulan ke depan bisa jadi kalian akan punya kerjasama ya, atau karir kalian ini akan dipengaruhi oleh seseorang di mana orang itu sama kalian itu memang ada koneksi romance sih di sini ya, ada koneksi romance. Iya, koneksi
ada koneksi yang tidak terlihat ya. Maksudnya yang tidak terlihat itu apa? Ada perasaan lebih dari sekedar, ya itulah, dari sekedar pekerjaan. Ini nggak harus sesuai sama situasi semua orang ya, tapi umumnya aku hanya membacakan umumnya saja. Karena kalau umum ini mungkin lebih bisa nyampe untuk banyak orang. Umumnya, 3 bulan ke depan, kemungkinan kalian akan berurusan sama seseorang, di mana sepertinya kalian punya perasaan, kalian berdua nih punya perasaan spesial di situ. Ya, ini bisa mengarah ke percintaan memang ya. Kemudian ini ada hubungannya juga sama pekerjaan. Atau mungkin kisah cinta kalian ini memberikan imbas di pekerjaan kalian atau di kesempatan karir atau pekerjaan kalian atau usaha kalian gitu ya. Gitulah ya yang aku lihat di sini seperti itu. Memang untuk mengembalikan situasi karir atau untuk memperbaiki situasi karir di sini banyak ini ya, banyak kompetisi dan konflik atau tantangan yang harus kalian hadapi, suka atau tidak ya. Tapi memang apa ya, kita berjalan di muka bumi ini, suka atau nggak suka kan kita akan bertemu dengan orang-orang yang nggak harus satu pemikiran dengan kita, atau bahkan bisa jadi malah menghambat kita gitu. Ya kan? Dan akhirnya di situ bisa ada gesekan atau bahkan ada benturan. Jadi ya biasa sih sebenarnya kalau untuk memperjuangkan sesuatu memang kita harus dihadapkan dengan konflik gitu. Kita harus bisa melalui konflik itu gitu. Intinya itu yang kuliah di sini. Karir keuangan 3 bulan ke depan sih aku melihat kalian lebih berusaha untuk memperbaiki situasi itu ya, pekerjaan kalian atau karir kalian lah ya gitu. Karena mungkin saja ini kayak orang yang kerja keras banget untuk menambal di semua bagian gitu loh. Bisa saja memang di semua bagian memang sudah perlu apa ya? Gimana ya aku menjelaskannya? Ini mungkin kayak di semua bagian memang harus apa ya? Harus diberikan atensi lebih ya, karena mungkin aja ya ini ibarat kayak kebocoran di semua sisi gitu. Orang itu harus kerja keras untuk, ini kayak kapal ya, lebih gampangnya aku menggambarkan kayak kapal aja kali ya. Kapal terus terjadi kebocoran di banyak tempat, banyak titik. Nah, kalian itu harus bekerja keras banget untuk segera menambal itu semua biar kapal itu tidak karam. Harus segera membenahi semua kerusakan yang ada di kapal itu secepat mungkin dengan upaya yang besar jelas, karena dalam satu waktu kerusakannya itu bisa banyak di banyak titik gitu. Jadi kan effort kalian besar banget di situ. Kalian kalian kejar-kejaran lah sama waktu, ya kan? Bekerjaran. Kok bekerja? Ribet banget ya. Intinya kalian mengejar waktu sebelum kapal itu karam dan tidak terselamatkan. Intinya seperti itu. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin karena kalian punya harapan lebih ya, jadi ya kalian kerja keras lebih keras lagi gitu. Katanya kita lebih baik kerja cerdas daripada kerja keras. Cuman ya kerja cerdas itu jelas, tapi kalau memang banyak yang harus dikerjakan ya ada kerasnya juga kan gitu. Ya kerja keras juga gitu ya. Ya, jadi intinya sih ini karena ekspektasi kalian yang mungkin tinggi dan kalian orangnya pekerja keras, bisa jadi kayak gitu. Jadi kalian akan mengupayakan itu walaupun mungkin situasi itu terasa menyakitkan, tapi kalian itu kayak berusaha terus untuk maju gitu ya. Oke, nah 3 bulan ke depan memang kelihatannya di situ ya situasinya, effortnya, usaha besarnya di situ. Kelihatan kalian juggling di situ atau kalian berjuang banget di situ. Itu 3 bulan ke depan. Tetapi mungkin setelah ini kayaknya. Setelah situasi yang ini yang tadi aku bilang,
dimana ada kaitannya sama love life kalian gitu ya, dan ada opportunity baru di sini. Aku melihat situasi keuangan kalian atau karir kalian atau bisnis kalian, kalaupun kalian menjalankan bisnis gitu ya, itu lumayan berkembang pesat gitu. Jadi opportunity atau kesempatan itu hadirnya setelah ini kalau aku lihat ya. Di sini ada dua S ya. Iya, jadi aku melihat justru setelah ini situasi materi kalian bisa berlebih, pekerjaan kalian bisa lancar. Apa yang pernah kalian upayakan mati-matian di sini, jungkir balik di sini itu bisa langsung kalian nikmati hasilnya. Sorry, maksudnya hasilnya tidak dinikmati langsung di sini, cuman aku melihat setelah keadaan ini ya, dan hadir kesempatan itu, ini lumayan berubah drastis untuk pekerjaan atau karir kalian dan situasi keuangan kalian. Kalau sebelumnya kerja keras itu belum tentu membahagiakan kalian, karena bisa jadi kalian kecewa aja gitu kan, yang kalian temui kekecewaan. Nah, di sini aku melihat segalanya terasa relatif lebih mudah gitu ya. Kalian melihat banyak kesempatan ya. Kemudian keuangan kalian berangsur-angsur membaik. Membaiknya itu lebih dari sebelumnya ya, lebih gitu. Terus meningkat gitu, itu bisa jadi kayak gini. Ya, pokoknya ada kesempatan situasi karir itu melesat ya. Jadinya apa yang kalian upayakan itu bisa bisa kalian panen hasilnya berlipat-lipat gitu. Kalau sebelumnya terasa menyendat gitu ya, terasa menghambat gitu kan, terhambat banget. Nah, di sini kelihatannya lancar banget. Oke, itu aja untuk Virgo. Good luck buat kalian ya. Bye.